lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, balik lagi nih sama kita di podcast Bangku Remaja. Kali ini kita kedatangan orang baru nih teman-teman. Siapa ya? Boleh deh kenalan dulu. Oke, kita kenalan dulu sebelum kita lanjut ke topiknya. Oke, balik lagi bersama aku Okta, Aku Bila, dan narasumber kita Vina Neltul Haki. bisa dipanggil Vina. Oke. Oke. Jadi kali ini kita punya narasumber yang benar-benar akhirnya mau diajak nih. Iya, Yes. bener banget. Kayak akhirnya setelah sekian lama kita bujuk dia gitu. Nah, apa sih pembahasan kita kali ini? Karena sekarang itu banyak banget ya orang-orang yang di luar sana tuh selingkuh padahal punya pacar gitu. Kenapa harus selingkuh saat diri kita itu punya pacar gitu. Bener Terus banget. kenapa juga harus bolak-balik sama orang yang sama padahal udah disakitin beberapa kali ini. Nah, bener sekarang kita banget. punya nih narasumbernya yang benar-benar ngalamin. Boleh Nah, diceritain? makanya itu topik kali ini tuh bakal relate banget sama kita di hubungan-hubungan yang sekarang, mungkin hubungan-hubungan Gen Z yang lagi ngerasa kayak kita udah punya pacar tapi kita diselingkuhin, kita udah berusaha berbuat baik tapi kita tetap ngerasa disakitin nih sama pacar kita. Atau bahkan ketika kita udah ngerasa disakitin sama orang, kita tetap bakal balik ke orang itu, kayak gitu. Boleh diceritain nih gimana Kayak kenapa percintaan nih tuh? kisah percintaannya bisa kayak gitu? Boleh diceritain gimana nih awal mulanya bisa bolak-balik sama orang yang sama? Oke, aku awal pacaran itu di tahun 2020. Oke. Itu masih kelas 7, masih Ya. SMP, masih ya bisa dibilang cinta monyet lah ya. Itu berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulanan. Terus setelah itu aku putus, terus kita lost kontak selama 2 tahun dan tiba-tiba balik lagi di 2024 itu kita chatan lagi, deket lagi. Yang bikin aku bolak-balik ke dia itu Apa tuh? karena dari orang tua aku dan orang tua dia tuh kayak udah sama-sama nge-ACC hubungan kita dari pihak keluarga besar, semua teman-temannya juga udah pada tahu. Jadi kita enjoy aja ngejalaninnya, kayak ya udah direstuin, ya udah nggak ada larangan apapun, jalanin aja gitu. Oh, mungkin karena emang udah persetujuan orang tua kedua belah pihak makanya bolak-balik terus gitu. Benar-benar mungkin karena orang tua satu sama lain udah tahu, jadi mikirnya kayak nggak bakal macem-macem nih, pasti mereka ayo udahlah gitu. Terus juga kayak udah di ACC nih, jadi kemana-kemana aja kan bebas tuh, orang tua tahu kita pergi sama dia, jadi kayak ya enak aja kalau hubungan udah direstuin orang tua. Jadi ya itu bolak-baliknya karena itu doang sih. Walaupun tetap disakitin nggak apa-apa gitu bolak-balik. Meskipun udah diselingkuhin gitu berulang kali. Ya aku kan diselingkuhin baru sekali ya, jadi ya sebelum-sebelumnya belum diputus karena bukan diselingkuhin, jadi ya masih bolak-balik. Tapi semenjak balikan kemarin tuh putus karena diselingkuhin, jadi ya udah kita udah selesai aja gitu, nggak usah balik lagi. Akhirnya buat mutusin bener. untuk lost contact gitu. Betul. Tapi orang tua nih suka masih nanyain nggak, yang itu kemana, kok nggak kesini-sini lagi gitu. Apalagi kan kalian nih kenal satu sama lain ya, orang tuanya udah ibaratnya udah deket nih. Bahkan gak mungkin juga nih cuma sekedar kenal, tapi pasti juga jauh lebih dekat kan. Kalau dari orang tua sih masih berhubungan baik ya. Terus kalau aku main ke rumahnya tuh kayak masih ditanyain udah punya cowok atau belum gitu. Terus kata aku belum. Ya udah, jangan punya dulu ya gitu, tungguin aja. Ya udah. Tungguin aja Tungguin aja, ini niatnya apa akan ke jenjang berikutnya atau sama-sama memperbaiki diri dulu masing-masing buat jadi lebih baik mungkin ya, we never know. Atau mungkin sebenarnya udah ada ikatan perjodohan nih. Oh iya, siapa tahu diam-diam Pin tuh. Enggak sih, kan selingkuhannya juga kayak
ya sama setara sama dia. Jadi Oh. kayak ya udahlah, nggak usah lagi. Gitu. Lebih baik baik-baik aja lah gitu ya, nggak usah kita berhubungan baik lagi. aja. Just a Oke. friend sekarang. Oke. Menarik juga ya kisahnya, akhirnya terungkap. Nih, tapi ini gara-gara hubungan sebelumnya yang balik lagi ke orang ini, itu tuh terus kalinya terakhir nih yang balik akhirnya malah diselingkuhin, itu tuh bikin dampak ke kehidupan lu selanjutnya nggak sih? Kayak misalnya lu ngerasa trust issue sama hubungan baru ketika nantinya, atau ketika lu udah dekat nih sama orang baru, terus kayak lu ngerasa kayak bakal kayak yang sebelumnya nggak ya, kayak gitu-gitu nggak sih? Kayak pokoknya trust issue lah, atau ngerasa ini ada dampak dari yang sebelumnya gitu, di hubungan sebelumnya. Kalau dampaknya sih ada ya, kayak kurang percaya lagi sama omongan cowok, terus takut diselingkuhin lagi, soalnya tuh emang bener-bener kasih kepercayaan banget buat hubungan yang kemarin, kepercayaan sepenuhnya. Jadi ya tahu diselingkuhin jadi kayak mau mulai hubungan lagi tuh banyak pertimbangan, takut trust issue lah, takut diselingkuhin lah gitu. Oh, masih ada traumanya tersendiri gitu ya. Benar. Dan sebelumnya nih, kenapa sih bisa mau balik lagi yang padahal kalian ini udah cukup lumayan lama ya asingnya gitu ya Iya, kan? itu dia, betul. Kenapa bisa milih buat coba lagi, dan ketika sekalinya nyoba bukannya jauh lebih baik, malah justru memperburuk keadaan nih? Kita balik di 2024 itu karena sebelumnya kan emang lost kontak karena aku yang nutup akses buat dia hubungin aku. Terus di 2024 itu aku coba buat hubungin dia lagi, terus ternyata dia masih kayak nungguin atau gamon sama aku. Iya. Jadi ya udah kita mulai deket-deket lagi, terus deket-deket doang tapi nggak balikan. Jadi sama di 2025 balikan juga dia udah punya mantan yang dia gamonin, jadi balikan itu nggak tahu kenapa tiba-tiba balikan aja, terus akhirnya dia selingkuh. Oh gitu ceritanya. Oh cukup sedih sih. I feel you, Iya. kayak wah ternyata Sedip ini pengalaman kisah cintanya. ternyata naik turun juga ya. Bener-bener kayak roller coaster lah jatuhnya. Bener banget. Berarti kan punya trauma sendiri nih, kayak nggak percaya lagi nih sama omongan cowok. Itu gimana cara ngatasinnya? Kayak lu tuh gimana cara ngobatinnya gitu? Iya, misalnya entah dengan cara kayak memperbaiki diri, ngerasa kayak gue deserve buat dapetin hal yang lebih baik, gue berhak, kayak gue seharusnya tuh nggak dapet perlakuan kayak gini, atau justru malah ningkatin high value kalian kayak gitu. Kayak lu menyibukkan diri lu kayak gimana gitu. Nambahin kesibukan, ningkatin value kalian, atau kayak misalnya entah beraktivitas mencoba hal-hal baru gitu. Aku kan diselingkuhin juga baru ketahuan sebulan setelah putus ya. Di situ juga aku udah banyak kegiatan, jadi ya setelah tahu diselingkuhin jadi kayak biasa aja. Terus juga lagi berusaha buat memperbaiki diri. Dengan cara gimana tuh memperbaiki dirinya? Ya banyakin kesibukan, terus juga ubah hal negatif dari dalam diri gitu. ya, Berubah bisa hal-hal yang positif, positif. lebih positif gitu. Tahu kayak menambah kegiatan, misalnya ikut kegiatan apa di sekolah, di rumah, atau apapun, atau justru main-main keluar, self reward, healing gitu. lebih ke Mungkin nambah kegiatan di rumah sama lebih banyak main sama teman aja sih, biar lupa sama kejadian itu. Oh ternyata gitu, buat self healingnya ya. Oke. Nah, buat saran nih buat orang-orang yang pernah ada di posisi yang sama, atau bahkan bisa yang sekarang lagi ngerasain di posisi hal yang sama nih, saran yang harus, apa yang harus dilakuin sih gitu loh. Kayak lebih baik
gimana gitu strugglingnya ketika lagi ngalamin hal yang sama kayak gini. Iya, biar nggak Saran balik ke gitu. depannya gitu loh, biar mungkin bisa lepasin itu semua. Mungkin ada yang udah lepas atau ada yang belum lepas, dan belum lepas tuh karena belum yakin gitu loh sama apa keputusannya gitu. Kalau dari saran aku sih nggak apa-apa, nangis aja dulu sampai bener-bener puas dan lupa sama kejadian itu, dan banyakin kegiatan, banyakin main sama teman, abisin aja duit karena buat Betul. diri kita sendiri. Bener banget. Betul. Jadi Bener. biar lupa sama rasa sakit yang kita rasain diselingkuhin. Oke. Bener banget ya. Bagus Rata-rata banget tuh ya sarannya. sarannya tuh pasti yang kayak menyibukkan diri, kayak pokoknya ngerasa harus terhindar dari dia gitu ya Iya, nggak sih? supaya nggak inget dia lagi gitu. Bener banget. Kangen sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai hubungin lagi. Ada fase Betul. relapse-nya berarti ya. Nah, gimana nih kalau misalkan ketika kita lagi struggling sama fase relapse ini? Ya gimana cara lu ngadepin buat nggak mikirin dia lagi tuh kayak gimana Iya. gitu. Apalagi kalau relapse nih kan pasti hal yang nggak mau gitu. Ya paling dihindarin gitu lah. Iya, bener banget. Emang susah sih ngehindarin itu. Jadi kalau cara aku sih ngajak teman main biar nggak keinget lagi sama hal itu. Jadi ya keluar main aja sama teman sampai akhirnya lupa lagi, terus kalau ingat lagi kita cari kesibukan yang lain. Oke. Benar-benar harus sibuk sama diri sendiri gitu. Nggak boleh sampai ngehubungin lagi. Kalau gimana kalau misalkan udah ngehubungin gitu? Oh ya gimana kalau Iya. misalkan ngehubungin Udah nih? ngehubungin dan ternyata responnya, kalau responnya bagus mungkin it's okay, kalau responnya jelek gitu Ya mending tarik lagi sih pesannya, jangan ya udah malu. Betul. Mending nggak usah ngechat lagi lah ya. Ngechat mantan Mending yang nggak usah. udah nyakitin kita tuh nggak usah. bener banget. Tapi kalau misalkan kayak gitu emang harusnya udah nggak ada lagi buat kelanjutan sih ya. Udah kita harus putus komunikasi, nggak boleh stuck di situ aja. Nah mungkin itu aja nih cerita dari narasumber kita kali ini. Terima kasih banyak sudah mau cerita ya. Benar banget. Dari cerita tentang keluh kesah hubungan yang maju mundur, yang akhirnya yang mencoba berkali-kali balik dan ternyata ketika terakhir kalinya balik justru malah memperburuk keadaan. Itu tuh ngasih kita pesan banget kalau cinta itu bukan cuma tentang bertahan, tapi juga tentang dihargai. Betul. Oke, mungkin Sanders masih bisa cerita ke kita dengan pergi ke website majalah Sunday. Di situ ada logo WhatsApp, kalian tinggal klik aja. Langsung bisa curhat ke kita, siapa tahu bisa kita bawain di episode selanjutnya. Dan kita juga nggak cuma bakal bahas cerita-cerita dari Sanar, kita juga bakal tetap bawain hal-hal yang lagi viral, lagi booming di sosial media seperti Instagram, TikTok, atau Twitter, atau bahkan sosial platform media di yang lainnya. Betul. Oke, tapi sebelum itu kita benar-benar banyak terima kasih Terima untuk banget Pina buat ya. Pina yang udah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak atas waktunya sudah memberikan sebuah cerita baru untuk episode kita kali ini. Oke, mungkin itu Itu aja episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!